Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 12 ayat 13 sampai 15 yang berkata demikian. Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Sikap Yesus terhadap orang-orang yang mau membunuhnya. Jadi sikapnya menghadapi perencana pembunuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini kita lihat bahwa waktu Yesus selesai menyembuhkan orang yang tangan kanannya mati, ternyata ada orang-orang yang iri, sirik, yaitu orang-orang Farisi. Dan mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Saya sebut perencana kriminal. Dan ngerinya, mereka mau membunuh Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita lihat sikap Yesus menghadapi para perencana kriminal. Satu, Yesus menyingkir dari tempat di mana pelaku perencanaan kriminal pembunuhan itu ada di situ. Yesus tidak mau satu lokasi dengan orang yang sudah merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Itu sikap Yesus yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus menyembuhkan orang yang tangan kanannya sakit, saudara kalau baca di atasnya lagi, mereka itu nggak mau Yesus melakukannya. Jadi, tapi Yesus tidak kompromi dengan mereka. Jadi yang kedua, Yesus tidak pernah kompromi dengan siapapun, komplotan manapun. Kebetulan mereka kelompok orang Farisi yang bersekongkol untuk merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Yang ketiga, kalau saudara lihat baik-baik, Yesus menutup akses komunikasi dengan para kriminal perencana pembunuhan yang mau membunuh Yesus. Saya ulangi, Yesus menutup akses komunikasi dengan para orang Farisi yang merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Mengapa? Karena Yesus tahu mereka punya rencana yang jahat dengan Yesus. Kalau saudara lihat di situ, Yesus menyingkir karena Yesus tahu. Dari mana Yesus tahu? Bapa di surga memberikan pengertian bagi Yesus. Dia tahu orang-orang ini sedang bersekongkol di baliknya. Tuhan sedang berkata buat saudara dan saya, Yesus sedang meneladani satu sikap yang luar biasa menghadapi orang-orang yang mau merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bahwa kita perlu bertindak seperti Yesus ketika kita menghadapi orang-orang yang hidup dalam kejahatan dengan perencanaan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap siapapun. Mereka sama dengan golongan orang-orang Farisi ini yang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Dan ingat, 3 sikap Yesus yang Yesus lakukan itu perlu kita teladani, yaitu tidak boleh ada satu lokasi dengan mereka, penjahat itu. Yang kedua, tidak kompromi dengan semua kejahatan mereka apapun itu. Dan yang ketiga, menutup akses komunikasi. Mari lihat sekeliling saudara.
Apakah di sekeliling saudara ada orang-orang yang memiliki DNA kriminal, merencanakan pembunuhan terhadap orang lain, dan tidak pernah membereskannya? Saudara punya sikap. Kita belajar dari sikap Yesus, bahwa dia mengambil 3 sikap ini karena dia tidak mau rencana kejahatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang itu membatasi rencana Bapaknya untuk dia melakukan banyak hal di muka bumi ini. Kita akan masuk pada bulan depan di mana masa Jumat Agung. Tapi kita sedang ada pada minggu-minggu sengsara. Dan ini yang Yesus alami sebelum dia mati di kayu salib. Ada perencanaan-perencanaan pembunuhan yang sangat mengerikan dari orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab. Tapi mari kita belajar bahwa Bapa di surga tetap melindungi Yesus. Dan apa yang direncanakan oleh segala perencana kriminal yang mau membunuh Yesus itu tidak terjadi, itu tidak tergenapi. Karena hanya yang Bapa rencanakan bagi Yesus itu yang digenapi. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memiliki sikap seperti Yesus saat menghadapi orang-orang yang bersekongkol untuk melakukan perencanaan pembunuhan terhadap siapapun ataupun terhadap saudara dan saya. Amin.